Mbah Lastri. Hari ini adalah hari Sabtu. Seperti biasa, Tamara libur bekerja dan ia ingin menghabiskan hari ini untuk bersih-bersih kosnya saja, serta merapikan kamarnya. Siang tak terasa sudah menunjukkan pukul 13.30. Ia lupa jika ia belum makan apapun sejak pagi. Akhirnya Tamara memilih keluar hendak membeli makanan. Ditemuinya tukang gorengan. Sepertinya enak dan akan cukup mengganjal perutnya. Ia sedang enggan makan makanan berat. Dihampirinya tukang gorengan itu yang menggunakan gerobak. Ia berada di samping tiang listrik. Ada sebuah kursi kayu panjang di balik gerobak gorengan itu, dan di sampingnya ternyata ada penjual kopi instan. Mungkin biasanya kursi ini digunakan orang yang mau langsung menyantap gorengannya sambil minum kopi. Tamara pun memutuskan untuk membeli beberapa gorengan dan es jeruk untuk dimakan di kosnya nanti. Saat ia menoleh kembali ke kursi kayu tadi, ia terkejut karena mendapati ada seorang nenek yang duduk di situ. Seorang nenek yang mengenakan kebaya berwarna hijau. Agak aneh menurut Tamara, karena di tahun sekarang ini tidak umum mengenakan pakaian seperti itu. Nenek itu tersenyum padanya. Tamara balas mengangguk dan memberikan senyuman pula, mencoba bersikap sopan. Tak lama datang seorang anak lelaki yang berpenampilan kumal dan lusuh, nyaris seperti pengemis atau semacamnya. Nenek itu memeluk anak itu dan menciuminya dengan gemas. Tamara menebak bahwa anak itu adalah cucu dari si nenek. Tak lama gorengannya pun jadi. Ia membayarnya dan bersiap pulang. Namun nenek itu memanggilnya. "Hei, kamu bukan manusia biasa kan?" Tiba-tiba Tamara merasa merinding dibuatnya, dan ia pun baru sadar bahwa nenek ini bukan manusia. Tamara hanya mengangguk padanya seperti berpamitan lalu bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Setelah sudah dekat dari kosnya, ia mendengar ada yang memanggilnya. "Mbak, Mbak." Namun Tamara berhenti sejenak kala disadarinya itu suara anak kecil. Tamara menoleh. Ya, ternyata anak yang ditemuinya tadi yang memanggilnya. Tamara tersenyum tipis lalu berniat meninggalkan anak itu saja. Namun anak itu terus mengikutinya. "Mbak, Mbak, tolong saya, Mbak," ucap anak itu. Dasar Tamara berhati baik, akhirnya ia berhenti dan memandang ke anak itu. "Tolong apa?" tanyanya. "Ikut saya." Tiba-tiba anak itu menarik tangan Tamara dan membawa Tamara lari bersamanya. Tamara pun bingung dibuatnya. "Dek, saya harus pulang, kapan-kapan saja ya," ujar Tamara berusaha melepaskan genggaman anak itu di pergelangan tangannya. Namun tak berhasil. Anak itu membawa Tamara berlari bersamanya. Ya, kini berlari, karena ia ditarik begitu kuat. Mereka telah berlari begitu jauh menurut Tamara. "Sebentar, saya boleh minum dulu ya," pinta Tamara. Akhirnya anak itu berhenti dan Tamara langsung meminum es jeruk yang dibelinya tadi. "Kalau sudah, ayo Mbak," ucap anak itu lagi mengulurkan tangannya pada Tamara. Kali ini entah kenapa Tamara memberi tangannya dan mengikuti anak itu saja. Mereka berlari semakin jauh. "Dek, kita kemana?" tanya Tamara yang tidak tahu telah berada di mana. Yang ia tahu ini sudah jauh dari kosnya. Namun ia ingat tadi ia sempat membawa ponselnya sebelum pergi. Ia bisa pulang menggunakan aplikasi Maps, pikirnya. Anak itu tidak menjawab pertanyaan Tamara dan terus berlari semakin cepat. Sampailah mereka di sebuah rumah dengan halaman berbentuk U yang mengelilinginya dengan rumput liar yang sudah tumbuh tinggi tak terawat. Anak kecil tadi masih menarik tangan Tamara untuk mengikutinya. Kali ini tidak seerat tadi karena ia merasakan bahwa kini Tamara sudah mengikutinya tanpa penolakan. Mereka memutari sebuah rumah, mengelilingi halamannya yang cukup luas itu. Rumah itu sungguh tak terawat, terlihat kotor dan terbengkalai apalagi dengan halamannya yang berumput tinggi. Ketika mereka sampai pada bagian belakang rumah, Tamara menemukan sumur tua yang sudah berlumut. Kelihatannya terbengkalai juga. Dan di samping sumur itu ada kursi kecil dari kayu, di mana nenek tadi sedang duduk di sana sambil menyisiri rambut seorang anak laki-laki. Ia menyisirnya dengan penuh kasih sayang sambil bersenandung sebuah tembang Jawa kuno. Tamara lagi-lagi merinding dibuatnya. Ia sejenak memejamkan mata, ingin merasakan jika nenek itu bukan manusia. Apa anak kecil itu juga bukan manusia? "Mau apa kamu kesini?" Tiba-tiba nenek itu bertanya dengan suaranya yang parau, membuat Tamara terkejut. Tamara hendak bertanya pada anak yang membawanya ke sini. Apa maksudnya? Namun anak itu telah menghilang. "Saya tadi kesini dengan Tamara terbata panik karena anak itu menghilang. Astaga, apa yang harus dikatakannya pada nenek itu? Bagaimana jika rumah ini adalah milik nenek itu? Dan bagaimana jika nenek itu marah karena Tamara masuk tanpa izin walau hanya di pekarangan rumahnya? Tiba-tiba nenek itu tertawa lantang, masih dengan suara paraunya. Lalu ia menjambak rambut anak kecil yang sedang disisirinya tadi dan dipatahkanlah leher anak itu. Tamara menutup mata dengan tangannya. Namun sial, segalanya masih terlihat dari sela jarinya.
Bagaimana nenek itu melempar kepala anak itu begitu saja dan menjilati darah yang menetes dari patahan leher anak itu. Kemudian tangannya merogoh ke dalam leher anak itu begitu dalam, dan kemudian dia mendapatkan sebuah organ tubuhnya entah apa dan langsung dimakannya mentah-mentah. Ia makan itu dengan sangat menjijikkan di mana mulutnya berlumuran darah dibuatnya, dan ia tertawa lagi dengan lantang. Tamara pun mundur perlahan hendak keluar dari rumah itu. "Mau kemana kamu?" teriaknya. Tamara menggelengi cepat. "Ampun, Nek, biarkan saya pergi. Ampun, Nek." "Panggil aku Mbah Lastri. Beraninya kamu lancang masuk ke rumahku," seru nenek yang minta disebut dengan Mbah Lastri itu. "Maaf, Nek. Mbah, tadi ada anak yang paksa saya ke sini." "Kamu mau nasibmu seperti anak itu?" tanya Mbah Lastri itu sambil menunjuk kepala anak yang tadi dilemparnya. Tamara menggeleng kuat-kuat. "Ampun, Mbah, saya nggak bermaksud lancang masuk rumahnya si Mbah," ujar Tamara lirih. "Kamu mau ku makan seperti mereka?" suruhnya nyaris meraung. Mereka? Tanya Tamara. "Ya, siapapun yang lancang masuk rumahku akan ku makan. Aku suka darah anak-anak yang belum berdosa. Tapi karena kamu bisa melihatku, artinya kamu istimewa. Aku juga mau darahmu." Nenek itu berteriak. Tamara langsung berlari sekuatnya berusaha meninggalkan rumah itu. Tamara berusaha sekuat tenaga lari sekencang-kencangnya dari rumah itu. Ia tidak berani menengok ke belakang. Ia fokus untuk tetap berlari ke depan. Hingga tiba-tiba brak. Ia menabrak seseorang. Ternyata pedagang gorengan yang ia beli tadi. Mbak nggak apa-apa?" tanyanya. Tamara tak mampu menjawab dengan nafas yang amat tersengal-sengal. Pedagang itu amat khawatir pada keadaan Tamara yang sangat pucat dan keringat dingin. "Mbak diliatin Mbah Lastri ta?" tanyanya hati-hati setengah berbisik. Tamara langsung menoleh cepat menatap pedagang gorengan itu. "Duduk dulu, Mbak." Pedagang itu menunjuk ke kursi kayunya. Akhirnya Tamara pun duduk di situ. "Zaman dulu, udah lama sekali, Mbak. Mbah Lastri itu seperti legenda daerah ini. Zaman di sini masih berupa kampung. Ia menganut ilmu entah apa, konon katanya untuk awet muda, ia memakan tubuh manusia, anak kecil lebih tepatnya." "Dia kanibal, Pak?" "Nggih, tapi pakai ilmu. Jadi dia makan anak dan minum darahnya." "Serem, Mbak." "Terus, Pak?" "Lalu dia ditangkap Pak Haji, tapi dia nggak mau tobat. Akhirnya penduduk desa bakar dia hidup-hidup. Ia mati mengenaskan, Mbak, dan dilempar ke sumur rumahnya. Karena desa-desa di sekitar sini tidak ada yang mau menampung mayatnya." Tamara mengernyit nyeri mendengar cerita bapak itu. "Tapi setelah dia tewas, apa masih suka gentayangan, Pak?" "Ya jelas, Mbak, itu yang Mbak lihat barusan. Saya awalnya cuma lihat anak kecil, terus dibawa lari ke rumahnya, Pak." "Oh, jangan-jangan itu korbannya dulu. Kabarnya semua korbannya dia buang di sumur rumahnya itu, Mbak," ujar bapak itu membuat Tamara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Serem ya, Pak," gumamnya. Setelah ia mengakhiri obrolannya dengan bapak itu, Tamara kembali ke kosnya lalu ia melakukan video call bersama Ray dan menceritakan semua yang ia alami hari ini. "Sayang, mungkin yang kamu miliki adalah suatu kelebihan. Gimana kalau kamu coba lapor polisi, bicara apa adanya. Siapa tahu polisi bisa menemukan jenazah anak-anak itu dan mereka bisa beristirahat dengan lebih tenang," ucap Ray. "Ray, kamu percaya aku?" tanya Tamara tak percaya. Ray mengangguk. "Selama ini aku selalu percaya kamu, cuma aku gak mau kamu kalah atau terpengaruh dengan mereka-mereka yang jahat. Kalau anak kecil, kurasa mereka belum berdosa, seperti Ken yang pernah kamu ceritain. Kurasa dia udah damai sekarang," ujar Ray. "Semoga," saut Tamara lirih. "Jadi gak ada salahnya kamu coba tolong anak-anak itu, agar siapa tahu jasad mereka bisa terkubur lebih layak dan mereka bisa istirahat lebih tenang," ujar Ray. Dengan seketika Tamara lagi-lagi bersyukur karena memiliki Ray yang sungguh mengertinya dan mau menerima keadaan dia dengan kelebihan anehnya ini. Pada hari kerja, Tamara akhirnya menyempatkan pergi ke kantor polisi dan membuat laporan. Awalnya sebagian besar dari tim penyidik tidak percaya, namun salah satu dari mereka mengajak mereka semua mencoba memeriksa rumah itu tak ada salahnya. Anehnya juga, meskipun hanya sekali ke sana dan dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar karena ditarik sosok anak kecil itu, Tamara masih mengingat jalannya dan bisa menunjukkan jalan pada tim kepolisian yang ikut serta hari itu. Pencarian mereka membuahkan hasil mengejutkan. Mereka menemukan jasad-jasad yang sudah membusuk karena diperkirakan sudah puluhan tahun lamanya. Salah satunya jasad orang dewasa yang diduga jasad Mbak Lastri itu. Sisanya kurang lebih ada 19 jasad anak-anak yang kemudian tim forensik bantu angkat dan kebumikan dengan layak. Lagi-lagi Tamara menolong.